Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya yang diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat terbesar yang kita butuhkan saat ini, saat kondisi seperti ini adalah tidak bukan dan tidak lain adalah nikmat iman dan nikmat tauhid, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kita bisa terus tegar dan yakin bahwasannya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha benar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepandaian kita untuk melihat suatu objek itu memang penting. Tapi ya, manfaat dari objek yang kita lihat atau hikmah di balik objek yang sedang kita perhatikan seperti saat kondisi pandemi seperti ini, itulah yang harus kita perhatikan. Itulah yang lebih penting dari segalanya. Apa di balik objek dari COVID-19 ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita di saat akhir tahun ini, di saat tahun Masehi ini akan segera ditutup? Apakah niat-niat kita itu selama ini, ambisi-ambisi kita selama ini untuk dunia atau untuk akhirat? Itu kita introspeksi diri. Kalau misalnya bagi orang-orang yang mungkin tidak ngeh pergantian tahun Hijriyah, sekarang akan ada pergantian tahun Masehi. Coba introspeksi diri kita, lihat kaca diri kita, lihat cermin agar kita itu semakin menjadi orang yang baik di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun sesudahnya. Maka dari itu, coba renungi apa ambisi kita selama ini dan bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini. Ya, ambisi kita itu harus kita koreksi, kita coba ya benarkan dan perbaiki agar di tahun-tahun setelahnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu Rasulullah SAW 15 abad yang lalu telah bersabda mengingatkan kepada kita yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, "Mangkanat dunia hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai." Barang siapa yang dia tujuan utamanya, ambisinya itu dunia, maka Allah akan hadirkan bayang-bayang di depan pelupuk matanya kemiskinan. Tidak sampai di sini, wa farraqallahu alaihi amrahu, dan Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Allah akan rusak, Allah akan hancurkan segala urusannya. Walam ya'tihi ad-dunya illa ma kutibalah, dan dunia itu tidak akan dihadirkan, tidak akan didatangkan kepada dirinya kecuali yang telah Allah catat saja, Allah tulis dan takdirkan saja. Lalu pertanyaannya, buktinya ada orang-orang yang dia itu ya ahli dunia, ambisi utamanya dunia tapi sukses. Coba lihat, emangnya orang tersebut ketika di belakang kita dia sukses juga? Bisa jadi keluarganya Allah hancurkan, keluarganya berantakan, keluarganya tidak akur, keluarganya tidak harmonis. Itu banyak, karena ini yang berkata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata bukan sesuai hawa nafsunya, yang dia katakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
wa farraqa alaihi syamlah. Dia akan dicerai beraikan segala urusan dunianya. Mungkin bisnisnya sekarang dihancurkan, mungkin bisnisnya terus naik tapi keluarganya dihancurkan, ya, persaudaraannya hancur, tali persaudaraannya, silaturahimnya tidak ada, Allah hancurkan. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang ambisi tujuan utamanya itu akhirat, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan kumpulkan tuh segala urusannya. Allah akan coba ya perbaiki segala urusannya. Kita tahu kita semua banyak masalah. Kita itu nggak lepas di dunia ini masalah. Kita masalah ekonomi yang seperti saat kondisi seperti ini, masalah keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan orang lain, semuanya banyak masalah. Kalau kita ya tujuan utamanya itu adalah akhirat, Allah akan kumpulkan, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan solusi-solusi dari problematika ya, dari problematika kehidupan kita. Allah akan urai segala masalah kita. Wa ja'alallahu ginahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan itu kaya. Kaya di mana? Di hatinya. Kita tahu kekayaan itu bukan soal angka yang berada di rekening. Kekayaan itu bukan soal ya ketika kita berada di rumah mewah, tapi kaya yang di sini yang Allah janjikan ketika kita ambisinya akhirat, Allah akan kayakan hatinya. Mungkin hidupnya miskin, hidupnya berkecukupan, mungkin hidupnya kena PHK dan sebagainya, tapi Allah kayakan dan yakin kalau Allah itu tidak akan memberikan kepada dirinya itu sebuah kesukaran atau masalah-masalah, kecuali Allah akan siapkan solusi-solusinya. Masalah-masalah yang telah dihadapi Allah akan urai semuanya. Wa atathud dunya wa hiya ragimatun, dan ini endingnya, dan dunia akan datang dengan tertunduk hina kepadanya. Maka dari itu pemirsa Tobat TV, rubahlah ambisi kita saat kondisi pandemi seperti ini dengan prioritaskan utama kita adalah akhirat. Gapailah ridho Allah, maka kita akan menggapai namanya ridho manusia. Dan inilah yang harus kita coba benarkan, kita coba evaluasi, coba kita perbaiki di penghujung tahun Masehi ini. Kita coba introspeksi, apakah kita sudah bisa melihat objek dari COVID-19 ini sebagai titik tolak ukur kita agar kita bahagia di akhirat dan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kunci dari seluruh problematika hidup kita, dari semua masalah-masalah kita. Coba kita kembalikan kepada surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang enggak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan tidak berhenti di situ saja. Allah juga akan memberikan rizki jalan yang dia tidak duga-duga, tidak disangka sebelumnya. Rizki itu bukan soal angka dan uang saja, sekali lagi. Rizki itu bisa berupa kesehatan, kita dipalingkan dari COVID-19, diberikan kesehatan terus menerus sehingga kita terus bisa berikhtiar, bisa berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi kita ketika diberikan kekayaan nominal yang tinggi, yang besar, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingatlah, Allah itu yang paling tahu tentang kita, dan kita enggak mengerti tentang diri kita. Allah yang paling tahu. Maka dari itu jangan sok tahu. Allah berfirman, Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang diri kita, dan kalian itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu tetap untuk bertakwa sebagai kunci solusi dari problematika kita, dan tetap untuk on track di jalan ya yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan berhasil, sehingga kita akan diberikan
solusi-solusi dari problematika yang kita hadapi. Semoga pemirsa Tobat TV termasuk orang-orang yang senantiasa bisa melihat ya dengan cermat di balik kondisi pandemi seperti ini dengan penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang awam, yaitu adalah penglihatan seperti penglihatan orang beriman, dan yakin ketika orang bertakwa Allah akan uraikan segala semua masalahnya apapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.